Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurfadlilatul Amalia El-Ahmadi, anggota dari kelompok 3 perencanaan pendidikan pada jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas B semester 4. Baik, kami dari kelompok 3 akan menerangkan materi yang berjudul Proses Persiapan Perencanaan Pendidikan. Kelompok ini terdiri dari 2 orang. Yang pertama, Nurfadlilatul Amalia El-Ahmadi dengan NIM 1912543, yaitu saya sendiri. Yang kedua, PT Alawiyah dengan NIM 1912569. Baik, menginjak ke submateri yang pertama, yaitu stakeholder yang terlibat. Stakeholder merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu objek, sedangkan stakeholder pendidikan merupakan pihak-pihak yang menjadi pemegang bahkan pemberi support terhadap segala sesuatu di dalam pendidikan maupun lembaga pendidikan. Adapun stakeholder dalam bidang pendidikan terbagi menjadi 3 kategori utama, yaitu 1. Sekolah, termasuk di dalamnya adalah para guru, kepala sekolah, murid, dan tata usaha sekolah. 2. Pemerintah, diwakili oleh para pengawas, pemilik, dinas pendidikan, wali kota, sampai Menteri Pendidikan Nasional. 3. Masyarakat, adalah orang tua murid, pengamat, dan ahli pendidikan. Lembaga swadaya masyarakat, perusahaan atau badan yang membutuhkan tenaga terdidik, toko buku, penyedia alat pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya, pengorganisasian proses perencanaan pendidikan. Ada 5 tahap. Yang pertama, menentukan tugas-tugas apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Tahap kedua, membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perseorangan atau per kelompok. Yang tahap ketiga, menggabungkan pekerjaan para anggota dengan cara yang rasional dan efisien. Tahap keempat, menetapkan mekanisme kerja untuk mengkoordinasikan pekerjaan dalam satu kesatuan yang harmonis. Tahap kelima, melakukan monitoring dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas. Perkenalkan, nama saya PT Alawiyah dengan NIM 1912569, anggota kelompok 3 mata kuliah perencanaan pendidikan pada jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 4 kelas B. Saya akan melanjutkan submateri mengenai pemimpin atau leader pada proses perencanaan pendidikan. Whitler pada tahun 1997 mencatat implikasi untuk kepemimpinan pengajaran yang mencakup 4 hal. Di antaranya, pertama, mengelola pengajaran dan kurikulum. Kedua, pengawasan pengajaran. Ketiga, monitoring kemajuan siswa. Dan keempat, menyediakan iklim mengajar dan mengajar. Norville menambahkan bahwa kunci corak pemimpin mendidik atau educative leader adalah pemimpin menyediakan peluang untuk peserta mengembangkan pemahaman pribadi dan mendorong pada kondisi-kondisi untuk merefleksikan dalam praktik. Penyusunan rencana jangka panjang atau pendek. Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam penyusunan rencana tahunan secara garis besar jenis kegiatan dan tahapannya meliputi sebagai berikut. 1. Penyusunan kebijaksanaan umum. 2. Penyusunan kebijaksanaan teknis. 3. Penyusunan rancangan penyesuaian kebijaksanaan. 4. Penyempurnaan program atau reprogramming. 5. Penyusunan uraian kegiatan operasional proyek-proyek atau UKOP. 6. Identifikasi program. 7. Penyusunan pra-DUP atau daftar usulan proyek. 8. Penyusunan DUP Depdikbud. 9. Pembahasan DUP antara Depdikbud, Bappenas, dan Departemen Keuangan Ceki Direktorat Jenderal Anggaran. 9. Penyusunan UKOP.
10. Penyusunan pra-DIP atau daftar isian proyek. 11. Pembahasan pra-DIP antara Depdikbud, Bappenas, dan Dirjen Anggaran. 12. Penyempurnaan UKOP. 13. Penyelesaian DIP dari konsep DIP yang telah disetujui. Selanjutnya adalah perencanaan berbasis anggaran. Anggaran dapat diartikan sebagai suatu perencanaan yang disusun untuk periode waktu tertentu yang akan direalisasikan dalam jangka waktu ke depan, dengan anggapan bahwa penyusunan anggaran akan mengambil langkah-langkah positif untuk merealisasikan rencana yang telah disusun. Anggaran merupakan suatu alat perencanaan yang dibuat dalam bentuk perencanaan. Anggaran berisi aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan selama periode waktu tertentu sebagai acuan kegiatan pemerintah dan menunjukkan tujuan kegiatan operasi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai proses persiapan perencanaan pendidikan pada mata kuliah perencanaan pendidikan. Terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Dr. Anis Zaria MM dan teman-teman MPI 4B. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.